Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku live nih hari ini. Gimana guys? Kabar Anabul? Kabar kalian? Makasih ya udah join di live aku. Siapa yang mau masuk aja langsung ngobrol kita ya. Masuk jadi guest. Mau nanya-nanya boleh, kalau tahu pasti dijawab. Siapa yang mau nanya-nanya boleh tentang kucing. Langsung masuk aja sebagai invite. Aku sih nggak mau invite, siapa aja yang mau masuk boleh langsung masuk ke guest aku. Kan bisa masuk sendiri kan ya. Siapa yang mau masuk aja guys. Sambil makan jeruk ya, soalnya belum sarapan. Aku sarapannya buah guys pagi-pagi, senangnya makan buah. Makanya umur setua ini masih bagus ya kulit aku dibandingin temen aku yang nggak suka makan buah. Karena aku suka makan buah. Asem ini tapi aku suka. Jeruk kino. Enak guys. Siapa yang mau masuk jadi guest boleh masuk aja. Nggak ada ya, nggak ada yang mau masuk ya. Oke guys, apa yang kita mau obrolin pagi ini adalah, kalian tahu nggak gak usah ngomongin kucing ya, kalau mau ngomong kucing nanya-nanya aja ya. Di Jepang itu sekarang lagi heboh panik banget di Tokyo karena pasokan listriknya tiba-tiba padam. Jadi mereka tuh kan, Jepang itu kan, aku pernah ke Jepang 2016, ke tapi bukan ke Tokyo sih, ke Kyoto, Nara, sama Osaka. Nah di Jepang itu ya guys, mereka itu punya sistem transportasi massal yang mumpuni. Terutamanya itu adalah kereta. Jadi kemana-mana tuh naik kereta kalau orang Jepang itu guys, bukan naik angkot, bukan naik apa yang lain-lain, enggak. Jadi semua tuh kereta di sana itu. Nah di sana itu kalau kita naik kereta itu sebenarnya dari stasiun ke satu ke stasiun berikutnya itu sebenarnya pendek aja jaraknya, itu nggak jauh-jauh banget lah, nggak kayak di Indonesia. Sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan kaki kan. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah nyasar. Aku mau cari stasiun kereta api tuh pakai Google Maps tuh nggak ngerti-ngerti, aku nggak ketemu-ketemu. Akhirnya aku jalan-jalan sambil cuci mata juga kan, melihat pertokoan. Nah di situ tuh aku baru tahu ternyata jarak dari stasiun ke stasiun berikutnya itu sebenarnya pendek, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah saat aku jalan kaki itulah, nah ini ada hubungannya sama kucing nih ya. Saat aku jalan kaki di waktu aku nyasar itulah, yang nyari stasiun kereta itu, aku ketemu sebuah pet shop guys. Ketemu pet shop di pinggir jalan sebelah kanan aku. Di sana itu kalau kalian mau tahu ya, di toko, di tempat yang aku kunjungi di Jepang waktu itu tuh, tokonya nggak ada yang besar-besar guys, kecil-kecil toko di Jepang itu. Jadi paling besar itu paling, mungkin kalau di pusat perbelanjaan kayak Shinsai Bashi baru besar-besar ya. Tapi kalau toko yang kalau kita bilang tuh di jalan biasa gitu ya, bukan daerah turis, itu kecil-kecil tokonya. Nah jadi ada satu toko mungkin sekitar ya 3 meteran kali ya lebarnya ya. Di situ tuh ada pet shop. Nah dia ngejual kucing. Nah to my surprise, kagetnya itu adalah kucing yang dijual itu guys, kucing biasa. Kucing biasa kayak kucing kampung, kucing Jawa kayak kita di Bandung gitu. Dan harganya tuh bisa berpuluh-puluh juta. Aku udah hitung kemarin itu, aku kursin ke Indonesia itu, ke rupiah itu sekitar 25 juta. Jadi kucing kampung yang ada di Indonesia ini bisa laku 25 juta guys di Jepang.
Apa kita kita lempar aja kucing-kucing di sini ke Osaka ya. Dan di situ tuh aku lihat tokonya tuh dia nggak jual apa kayak makanan kucing yang berkilo berkarung-karung tuh nggak kelihatan guys di situ. Jadi cuma cuma ngelihat ada kucing aja yang dijual. Kucingnya juga nggak banyak, paling cuma berapa ekor gitu. Tapi harganya mahal sih, 25 juta satu. Tuh, nyeritain waktu aku ke Jepang ya. Di Jepang itu, karena aku capek tuh. Gempor guys, jalan kaki kemana-mana. Jadi kalau kalian mau ke Jepang, latihan dulu jalan kaki selama di Indonesia. Orang Indonesia itu memang statistiknya kurang banyak jalan kaki, nggak kayak orang di luar ya. Orang di luar tuh kemana-mana, kalau jaraknya masih bisa ditempuh jalan kaki, mereka jalan kaki. Beda dengan Indonesia, naik motor lah, apa gitu, naik angkot lah, dikit-dikit naik angkot gitu kan. Kalian tau nggak apa yang terjadi? Jadi suatu saat aku tuh udah teler banget, udah capek gitu, aku udah gempor gitu ya jalan kaki gitu. Itu turun berat badan aku berapa kilo ya waktu itu selama seminggu aku di Jepang itu, karena aku kemana-mana jalan kaki. Dan perutku ramping guys. Jadi bayangin ya, orang Jepang tuh kan rata-rata sebenarnya makannya banyak ya, tapi kenapa mereka tetap langsing? Pertama dari makanannya, sayur-sayuran banyaknya. Yang kedua, mereka tuh banyak aktivitas fisik, jalan kaki kemana-mana. Nemu nenek-nenek ya guys, udah pakai tongkat, cantik banget, pakai baju semi-semi gaya-gaya kayak kimono gitulah ya. Nah itu dia jalan naik kereta sama ke satu gerbong sama aku tuh liatin dia, ini nenek ini cantik banget ya, orang Jepang ini. Maksudnya cantiknya tuh gimana ya, berkelas gitu ya. Dari segi pakaiannya tuh nggak mewah tapi anggun, jadi bajunya tuh sederhana aja. Nah aku mau cerita ya. Nanti aku cerita bagian tentang warna ya. Nah, aku cerita dulu waktu aku capek itu ya. Aku nih suka loncat-loncat kayak kalau ngobrol ya. Nah, waktu aku capek itu aku duduk lah ya, di belakang aku tuh kayak ada semacam mall gitulah, tempat belanja kayak gitu. Nah, kagetnya itu guys, dari ujung sini sampai ujung mata memandang itu parkiran sepeda guys. Sepeda, ribuan sepeda guys. Dan aku belum pernah selama aku tinggal di Jepang itu nemuin parkiran mobil, nggak pernah guys. Aku nemunya tuh parkiran sepeda. Sepeda di mana-mana sepeda. Jadi orang Jepang itu kendaraan utamanya itu cuma dua, sepeda sama kereta api guys. Itu makanya mereka sehat. Dan udaranya tuh bersih. Jadi karena nggak ada polusi ya, penggunaan mobil tuh sangat minimal. Jalannya guys, kalau kalian mau tahu jalannya itu, yang ngisi mobil itu paling cuman 5 biji gitu loh, di Osaka itu cuma 5 biji. Jadi sepi gitu, kayak kota sepi gitu loh. Jadi banyaknya sepeda di sana tuh sama kereta api. Jadi kalau kereta api jangan tanya. Kereta api itu adalah transportasi utama di Jepang. Jadi kalian mau kemana-mana itu harus tahu platformnya di mana, nomor berapa, tujuannya kemana. Nanti ada pengumuman, sayangnya pengumumannya pakai bahasa Jepang. Kayak gitu loh. Itu lucu tuh pengalaman tuh. Jadi kalau di Jepang itu aku stresnya kenapa? Aku bisa bahasa Inggris ya guys ya, tapi aku nggak begitu. Aku kan pernah belajar bahasa Jepang 2 tahun ya, tapi aku nggak bisa gitu. Boleh dibilang bahasa Jepang aku tuh pasif. Jadi kalau di Jepang itu aku stresnya, aduh dengerin pengumuman stasiun kereta udah sampai stasiun mana gitu. Nah itu tuh pakai bahasa Jepang gitu. Jadi tapi untungnya tuh ada kayak semacam panel gitu. Jadi dia ada warna-warnanya, ada lampunya. Jadi kita lihat panel di atas kereta itu, kita lihat oh ini udah nyampe stasiun ini. Ya kalau nyasar dinikmatin aja, karena di Jepang itu basically apapun yang kamu alamin, yang kamu lihat itu nggak ada yang jelek di sana itu. Jadi ya anggap aja jalan-jalan gitu ya. Nah di kereta itulah pertama kali aku ngerasain vibes orang rame-rame naik kereta. Nah ada satu hal unik yang aku mau cerita ke teman-teman ya. Jadi kalau di Jepang itu ada pengalaman 2 kali yang aku lihat, waktu aku ngeliat di kereta sama aku waktu dari Kyoto mau pulang ke Osaka itu naik bus malam-malam. Apa yang terjadi guys? Orang Jepang nih unik, beda dengan orang Indonesia atau orang di Bandung lah ya, yang di Bandung. Di Bandung itu kalau kamu naik angkot aja, cowok tuh ngangkang guys, ngangkang. Nggak ngerti gue kenapa ngangkang gitu ya. Ngangkang selebar-lebarnya gitu ya.
nggak mau kasih tempat untuk penumpang yang baru masuk gitu. Susah banget buat geser pantatnya itu ya. Nah itu di Bandung tuh kayak gitu orang-orangnya. Jadi bukannya dia memepetkan tempat duduknya supaya orang lain lebih bisa masuk, enggak. Nah beda banget dengan di Jepang. Nah ini beda ya, beda karakter ya. Jadi situ kita bisa nilai karakter orang Jepang tuh baik-baik kayak gimana gitu ya. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Eh Bentar ya guys. Jadi guys di Jepang itu hmm, nih di Jepang itu mereka kalau ada lihat orang mau masuk kereta aja, mereka tuh mendedet-dedetkan dirinya guys supaya orang itu bisa masuk. Jadi di sana itu ada petugas peron ya, ada petugas peron setiap kereta itu ya. Jadi si petugas itu tuh guys ngebantuin ngedorongin orang-orang supaya jadi dedet-dedetan supaya penumpangnya banyak yang masuk gitu. Kenapa? Mungkin karena males nunggu lagi kereta berikutnya, mungkin lama lagi. Jadi mereka tuh berusaha orang-orang yang mau masuk itu, yang mau ke dalam kereta itu sebisa mungkin diangkut semua. Jadi mereka apa coba? Mereka ngededet-dedetin dirinya guys. Bayangin, kontradiksi banget kan dengan apa yang aku alamin di Bandung gitu. Gitu. Hmm? Nah, terus waktu dari Kyoto mau ke Osaka, habis pulang dari Kiyomizu-dera, sebuah kuil terkenal di Kyoto, aku tuh pulangnya tuh harus naik bus kan. Naik bus, terus nyambung lagi kereta gitulah, kurang lebih lupa sih ya, kalau nggak salah ya, itu harus naik bus dulu ke stasiun kereta dari Kyoto ke Osaka itu naik kereta lagi gitu. Nah waktu malam-malam itu kan penuh tuh busnya, penuh gitu. Nah orang Jepangnya tuh kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris mereka tuh, jadi udah kasih kode gitu kan, nyuruh nyuruh aku masuk tuh. Aku udah mau masuk guys karena ternyata menurut aku tuh udah penuh banget, udah padet banget itu, udah kayak sarden banget gitu. Mereka itu ya ngasih space supaya aku bisa masuk, tapi aku dengan sopan, nggak apa-apa, mas aku ya udah pergi aja lah bus itu, ntar aku tunggu bus. Ternyata guys lama nunggu bus yang berikutnya itu, nyesel juga kenapa nggak masuk aja gitu, lama nunggunya gitu. Nah soal baju, ini soal baju juga menarik nih. Jadi kalau kalian pakai kereta di Jepang itu kan, mereka ada yang orang Jepang berdiri di peron-peronnya gitu ya. Nah terus kan kereta kita kan lewat nih gitu. Kalian tahu nggak di Jepang itu warna bajunya itu nggak macem-macem guys, nggak warna-warni. Jadi aku itu sudah pakai jilbab, terus bajuku tuh warnanya orange gitu ya, kayak orange-nya orange-nya warna Jepang tuh kan sebenarnya orange merah orange gitu kan warna mereka itu kan, bukan merah. Kalau merah itu Cina kan. Nah itu aku pakai kerudung orange, ini orange, jadi aku tuh kayak eye catching banget gitu buat orang Jepang. Pasti ini orang asing gitu, udah pakai kerudung, pakai bajunya menyala-nyala gitu ya. Padahal baju aku tuh polos-polos aja gitu, tapi bagi mereka tuh itu kayak kayak shocking gitu warna-warna kayak gitu. Kenapa? Setelah aku seminggu di Jepang aku baru tahu ternyata warna baju orang Jepang itu guys warnanya monoton, itu aja. Jadi nggak ada kalian temuin mereka pakai baju bunga-bunga kayak Hawaii gitu, no, never ever gitu. Kecuali di kimono ya, kecuali di kimono. Nah itu beda lagi. Kalau kimono dia memang kayak batik warna-warni, itu benar-benar warna-warni. Nah tapi kalau baju sehari-hari mereka guys warnanya tuh nih merah hati, nih kayak gini merah hati, hitam, biru navy, putih, krem, hijau tentara. Udah itu aja warnanya. Jadi merah hati, krem, putih, hitam, biru, hijau tentara doang. Nah itulah mereka pakai bajunya warnanya segitu. Jadi sepanjang kamu mata memandang warnanya cuma segitu doang guys yang kamu lihat di Jepang itu. Ini pengalaman aku ya. Tapi beda kalau mereka pakai kimono. Jadi waktu aku di Kiyomizu-dera itu beberapa orang Jepang asli, itu bukan orang Cina, bukan turis ya, memang orang Jepang asli, gadis-gadis Jepang, cowok-cowok Jepang itu minta foto sama aku, ada fotonya. Itu akhirnya jadi temen aku, Yuki namanya, Yuki, cewek cantik banget Yuki itu.
mukanya itu memang mulus-mulus ya orang Jepang itu guys, memang mulus, asli mulus, halus gitu loh. Bedalah dengan muka aku gitu ya, jadi bener-bener mulus banget mereka itu. Nah, jadi mereka itu ternyata adalah pemuda-pemudi Jepang yang datang ke tempat wisata menggunakan kimono lengkap sampai ke rambut-rambutnya juga, pokoknya bener-bener rambutnya gitu ya. Sampai apa namanya, obi itu yang ikat pinggang mereka pakai kimono. Nah dari situlah guys aku tuh jadi pengen punya kimono gitu ya. Nah mereka minta foto sama aku. Jadi mereka ramah banget, walaupun cuma satu orang yang bisa bahasa Inggris, selebihnya mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka tuh kayak mau banget gitu untuk komunikasi sama aku waktu itu. Jadi kita tuh foto, terus ngomong gitu ya, tukeran Facebook gitu biar jangan sampai apa hilang persahabatannya gitu. Jadi tukeran Facebook. Jadi sampai sekarang masih ada di Facebook aku. Walaupun aku sampai sekarang nggak bisa baca apapun di Facebook dia karena dia pakai kanji semua gitu ya. Aku udah lupa kanji-kanji itu gitu. Nah, aku melihat ada satu hal yang mesti kita contoh sih di sana itu. Jadi, misalnya orang Jepang itu datang ke tempat-tempat wisata menggunakan baju tradisional mereka. Nah, kita belum pernah ngelihat ya, misalnya di tempat wisata ada orang pakai kebaya misalnya kayak gitu. Nggak ada gitu. Kalau di Jepang tuh kayak semacam mereka bangga banget bisa pakai kimono di hari-hari mereka libur, mereka berkunjung ke tempat-tempat wisata. Menurut aku ini satu hal yang harus dicontoh ya. Cobalah kalian pakai kebaya lengkap gitu, terus kalian standby tuh di tempat-tempat wisata. Pasti bule-bule tuh pasti pengen foto sama kalian gitu. Gitu. Jadi bisa narik perhatian mereka gitu kan. Nah itu jadi dari segi warna, orang Jepang tuh nggak mau warna-warna yang ngejreng. Jadi warna-warnanya cuma yang tadi yang saya sebutin tadi, merah hati, putih, hitam, biru tua, hijau botol, hijau tentara, ya kan? Krem, udah gitu doang. Dan baju mereka itu simple. Jadi enggak yang rombe-rombe di mana, enggak. Mereka cuttingnya itu benar-benar simple elegan, sesimpel-simpelnya. Jadi nggak mencolok. Dan balik lagi kalau kita pelajarin memang budaya di Jepang itu dia homogen. Jadi aku pernah baca tentang Jepang ya guys, karena aku S1 skripsi aku tentang Jepang. Jadi aku mempelajari juga sedikit banyak tentang karakter dan budaya Jepang. Salah satu yang aku pelajari adalah orang Jepang itu mau terlihat homogen. Homogen tuh artinya terlihat sama seperti sama yang lain. Jadi di sana itu kamu mau orang kaya mau orang biasa ya kamu nggak boleh terlalu terlihat berbeda gitu loh dengan orang-orang lain. Jadi homogenitas mereka itu tinggi. Makanya mereka itu bisa seperti avant-garde. Kalau kalian tahu ada kelompok tari dari Jepang yang avant-garde itu kan wignya sama, bajunya sama, ukuran badannya sama, sehingga mereka seperti robot yang terlihat serupa. Dan itu adalah karakter Jepang sebenarnya gitu kalau kalian mau tahu. Jadi orang Jepang itu tidak mau terlihat berbeda, tidak mau terlihat mencolok gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kaya juga ya, dia tuh nggak akan ngeliatin kalau dia tuh kaya banget, nggak. Jadi kalau misalnya di sekolah itu tuh benar-benar terlihat sama banget. Misalnya dalam pergaulan mereka sama kayak setara aja gitu. Nah itu yang menurut aku sih bagus ya di Jepang itu. Satu lagi orang Jepang itu sangat sopan menurut aku. Jadi waktu itu aku pernah ke Kyoto Station. Jadi aku jelasin dulu ya. Kyoto Station itu adalah stasiun kereta api terbesar di Kyoto. Namanya itu disebutnya stasiun kereta utama. Jadi yang seluruh jurusan tuh mangkalnya di situlah, terminalnya lah disebutnya Kyoto Station itu. Nah, kalian jangan bayangin terminal kereta itu atau stasiun kereta itu seperti yang ada di Indonesia. No, beda banget guys. Itu lebih seperti mall. Kalau kalian orang Bandung, ada Bandung Super Mall. Nah, Kyoto Station tuh persis kayak gitu. Jadi di dalamnya itu banyak mall, banyak toko-toko bagus-bagus, segala rupa makanan di situ pusatnya. Jadi dan bersih, jadi bener-bener kayak mall, kamu masuk kayak mall aja, mall besar ya, mall besar banget gitu. Nah, satu waktu abis pulang, kan aku tuh berapa hari tuh bolak-balik ke Kyoto, Osaka. Nah, satu saat aku tuh ternyata datang bulan gitu ceritanya ya, datang bulan dan harus beli pembalut gitu. Ya udah,
karena nggak bisa bahasa Jepang dan orang Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita lebih banyak pakai bahasa Tarzan ya guys. Bahasa Tarzan tuh mau nggak mau tuh, dan mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris guys. Huh? Akhirnya aku datanglah ke satu, kalau kita tuh kayak, maaf ngomong tuh kayak minimarket nih gitu ya, kayak minimarket di stasiun Kyoto itu. Aku bilang aku mau beli pembalut, dia pakai kode-kode lah, pakai gestures gitu bahasanya, karena dia kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus si ceweknya tuh lucu, imut banget, inget aku sampai sekarang mukanya. Dia bilang, oh gitu, kayak gitu lah ngomongnya. Terus aku lihat kan, pengen beli apa gitu di sana tuh, kalau nggak salah aku mau beli minuman, beli apa lagi ya, beli makanan juga. Nah tiba-tiba si cewek itu berusaha menjelaskan ya dengan bahasa tubuh, bahasa Tarzan ya, sama-sama. Bayangin guys, aku nggak bisa bahasa Jepang dan dia nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Kalau udah stresnya banget ya kalau ngobrol sama orang Jepang tuh, terserah kamu mau ngomong Jepang, aku ngomong Indonesia ya guys ya. Karena udah capek ngomong bahasa Inggris, nggak ngerti juga ya, bahasa Indonesia aja hajar gitu kan. Lucu kadang-kadang gitu, aku berapa kali tuh ngalamin kayak gitu. Nah satu saat dia tuh ngejelasin, si pedagang, si clerknya ini, apa ya, penjaga tokonya ini ngejelasin, cewek ya, masih muda, kayak tipe-tipe imut-imut yang cabi-cabi gitu, lucu deh anaknya. Baru umur 20-an kali ya. Dia tuh bilang dia ngejelasin sambil setengah mati dia ngejelasin, dan aku tuh bingung sambil berusaha juga memahami dia ngomong apa gitu. Tahu-tahu dia tuh ngasih satu kayak akuarium ikan gitu ya, satu gelas kaca gitu yang besar, bowl ya, glass bowl kayak gitu. Di situ ada butir-butiran apa sih yang kayak apa sih itu namanya tuh, styrofoam. Nah aku dia peragain, jadi bahasa tadi lagi gitu-gitu, lucu deh. Oke, aku bilang, ternyata dia tuh mau ngasih tahu ke aku bahwa aku tuh mendapat undian hadiah gitu dengan belanja di toko mereka. Padahal cuma beli pembalut sama apa gitu waktu itu, nggak berapa gitu guys belanjaan aku tuh. Dia suruh masukin tangan aku masukin tuh, dapatlah tuh satu kertas gitu kan. Nah dia baca, terus dia ngomong ngoceh dia, nggak ngerti aku sepatah kata pun gitu ya. Ternyata dia kasih aku satu kayak karton setengah literan gitu ya, karton setengah literan, kayak kan sekarang ada susu yang setengah literan kan udah ada. Nah sebesar itulah kurang lebih gitu ya guys, segini. Nah terus kan sebagai orang muslim kan aku harus tahu ya apa yang aku makan, apakah haram atau enggak, atau apa yang pokoknya harus make sure bahwa itu halal gitu kan, maksudnya nggak yang ngandung B2 gitu kan. Nah jadi aku tuh nanya kan, dan itu bahasa kanji semua guys. Selamat deh kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang, itu bahasa kanji semua tulisannya, nggak ada satupun bahasa Inggrisnya. Mampus banget deh waktu itu gitu, modal cuma bisa bahasa Inggris doang gitu kan. Nah akhirnya si cewek itu aku tanya, what is inside, aku bilang gitu kan, what is inside, aku bilang gitu. Dia ngejelasin gitu. Aku bilang, aduh apa ini, aku bilang milk, aku bilang gitu, milk. Oh no. Akhirnya dia setengah mati ngejelasin, aku juga nggak ngerti. Akhirnya ya udah kami berdua, ayo sudahlah dibawa aja gitu kan. Padahal asli guys, bahwa itu tuh nggak tahu isinya apa sama sekali. Tapi aku dapet kode dari dia tuh itu buat diminum. Dia bilang dia pakai bahasa tadi tuh buat diminum. Nah udah, karena aku sewa apartemen tuh ya di situ tuh. Sampai di apartemen aku udah kelaparan, udah kecapean, capek banget guys itu. Kalau di Jepang tuh nyampe apartemen tuh udah kayak kaki udah bengkak saking banyaknya jalan kaki gitu ya. Pokoknya udah capek banget ya kalau di Jepang jalan kaki gitu. Habis itu langsung kan, aku lupa cerita soal pembalut tadi. Jadi kan aku beli pembalut di situ tuh, tahu nggak guys apa yang mereka lakukan? Mereka bungkusin pakai koran. Jadi aku kan beli satu plastik gitu kan pembalutnya, itu dibungkusin dulu koran guys. Udah dibungkusin koran, dimasukin plastik gitu, baru aku bawa pulang kayak gitu. Aku sampai
oh my god, ada ya kebiasaan seperti ini. Dulu waktu aku masih dulu zaman dulu pembalut baru keluar, itu orang yang jual pembalut tuh emang dibungkusin koran di Indonesia, di tempat aku ya, minimal di tempat aku ya, aku cerita di Palembang waktu itu dibungkus koran memang guys. Jadi kayak semacam suatu hal yang masih gimana gitu, tabu gitu zaman itu tuh. Tapi kalau sekarang kan udah enggak, udah bakbuk aja kalau kita beli pembalut kan udah kayak something yang biasa. Tapi ketika aku di Kyoto, aku menemukan bahwa pembalut itu dibungkus koran, bagi aku itu suatu hal yang wow gitu. Ada ya, mereka sampai segitunya gitu. Memperhatikan detail sekecil itu. Jadi baliklah itu pakai koran. Nah, nyampe di apartemen itu aku buka terus aku penasaran sama yang minuman yang aku dapat dari door prize itu ya, mungkin ya yang undian itu. Nah, aku buka lah guys, penasaran aku ya, aku pikir kalau susu ya alhamdulillah, karena memang sebenarnya aku kan seneng susu ya gitu, seneng susu, seneng jus buah kayak gitu. Ternyata guys, setelah aku buka, aku penasaran, terus aku cium-cium ini apa, nggak tahu apa gitu ya, masih penasaran. Akhirnya aku nekat aku tuangin kecil ya, ke wadah kecil gitu, aku tuangin, aku cicip dulu. Kalian tahu nggak apa yang aku dapetin dari yang aku minum itu? Ternyata itu sejenis Yakult guys gitu. Nah, itu belum pernah aku dapet Yakult atau beli Yakult atau dikasih Yakult yang kemasannya itu setengah literan. Biasanya kan kita Yakult tuh kan kecil-kecil, botol kecil-kecil gitu kan. Nah, di sana tuh setengah liter langsung guys. Wah, happy banget itu dapat minuman kesehatan kayak gitu. Wah, senang banget tuh. Nah, itu senang. Dan satu lagi di Jepang itu, kalau kalian lagi belanja dimanapun, ada kembalian 1 yen. 1 yen tuh nggak berarti guys di sana. Tidak ada barang yang 1 yen di sana. Paling murah itu barang di Jepang itu 100 yen. Tapi kalau misalnya mereka masih ada 1 yen, coba bayangin 1 yen guys, 1 yen itu. 1 yen itu dibalikin guys ke kalian gitu. Nah, kemudian aku tanya kan, aku pernah belanja di supermarket 1 yen, aku dikembaliin sama bapak-bapak tua, kakek-kakek yang jaga supermarket deket apartemen aku itu. Aku tanya, kan 1 yen tuh nggak bisa beli apa-apa ya sebenarnya ya guys. Kayak mungkin kalau di Indonesia mungkin sekitar, ya mungkin kalau 100 perak aja masih berharga ya. 1 yen tuh boleh dibilang nggak bisa beli apa-apa. Terus aku bilang, kenapa? Saya bilang, setelah sering belanja di situ kan jadi kenal si bapak itu sama aku. Ayo aku pakai bahasa Inggris. Kenapa Anda memberikan saya 1 yen? Padahal kan kita tahu ya 1 yen itu nggak bisa beli apa-apa di sana gitu. 100 yen paling murah di sana tuh. Dia bilang, karena saya menghargai uang negara saya. Nasionalis guys jawabannya. Tuh keren kan, nasionalis mereka gitu. Jadi aku sampai terharu. Sedangkan aku di Indonesia ini kadang duit 100 rupiah aja udah males aku gitu ya. 100 rupiah aja udah males aku gitu. 500 perak aja udah males gitu. Di sana 1 yen nggak bisa beli apa-apa juga masih tetap dibalikin loh. Dan satu lagi, kalau kita lihat itu kan memang hak kita ya. Misalnya ada barang 199 yen, nah itu kamu kasih 200 yen masih balik 1 yen. Kenapa tetap dibalikin? Beda kalau di Indonesia, 500 perak aja nggak dibalikin gitu kan, 100 perak aja nggak dibalikin gitu ya. Padahal itu hak pembeli. Nah, jadi aku ngeliat gila ya Jepang, buset banget ya. Jepang tuh Masya Allah banget gitu. Nanti kapan-kapan aku cerita tentang kejadian-kejadian yang aku alamin waktu aku traveling ke Jepang. Itu ada hal yang sangat sangat membuat apa ya, sampai amazing banget lah. Ada tiga cerita lagi, nanti ya aku ceritain kapan-kapan, biar banyak bahan live aku guys gitu. Tapi intinya Jepang itu transportasi massalnya itu patut kita contoh. Jadi buat anggota-anggota wakil rakyat, kalau mau studi banding, mendingan studi banding ke Jepang. Bagaimana Jepang bisa membuat sistem transportasi massal menggunakan kereta yang sangat efektif gitu di sana itu. Dan murah.
murah. Jadi ada satu kartu yang kita bisa pakai. Aku beli tuh kartu yang terserah aku mau berapa kali aja pakai, mau kemana aja sesuai dengan area yang ku pilih, itu bisa bebas, sebebas-bebasnya. Itu aku beli gitu. Kalau enggak kita beli ada koin. Jadi kayak kayak satu kayak mesin gitu, kita masukin koin, nanti kita pencet berapa. Cuman masalahnya kalau pakai itu guys, nggak ngerti bahasa kanji semua gitu. Terus yang aku gimana ya, aku tuh ngelihat Jepang itu segitunya sama bahasa mereka gitu ya. Jadi Jepang tuh negara kecil kecil guys. Jepang itu kemana-mana juga deket sih kalau menurut aku, dibandingin aku yang tinggal di Bandung, masih besaran Bandung gitu ya. Cuman di mana-mana kamu tidak bisa melihat tulisan bahasa Inggris kecuali di tempat-tempat tertentu. Semua tulisannya bahasa kanji. Bahkan di stasiun kereta juga ya, jarang banget nemu yang ada tulisannya Latin. Tulisan Latin aja jarang guys, bayangin, jangan bahasa Inggris, tulisan Latin aja jarang. Semua kanji, jadi benar-benar kayak hopeless gitu ya, lost in the darkness banget gitu. Ini teh apa sih, tulisan apa gitu. Nah itu, jadi bahasa Inggris aku nggak kepake di sana ya. Kepakainya cuma waktu kenalan sama sama temanku yang orang Jepang itu aja, karena dia pernah ke Jakarta, dia bisa bahasa Inggris gitu anak itu. Nah begitu sebenarnya ceritanya. Jadi banyak hal yang bisa kita contoh sih dari Jepang. Satu lagi, mereka itu nggak pernah mau ribut di ruang publik. Jadi di sana itu ada aturan tidak tertulis. Jadi once kamu udah masuk ke gerbong kereta, kamu harus diam. Atau kalau kamu ngobrolnya harus dengan volume yang kecil. Nah, beda dengan waktu aku di Hong Kong. Orang Hong Kong guys, dia masuk nih ke lift atau masuk ke kereta, udah kayak pasar malam. Pening dengernya guys gitu, pening. Wow, teriak-teriak sambil jerit-jerit. Jepang nggak ada guys yang kayak gitu. Jepang tuh diem, masing-masing diem, kayak individualis, introvert kayak gitu loh orang. Tapi kalau dia ngobrol sama temen dia, kan ada ibu-ibu yang aku bilang yang kelihatan anggun banget, nenek-nenek itu kan, dia ngobrol tuh berdua nih di depan aku nih, kursinya dia ngobrol gini, ngomongnya gini, dikecilin suaranya. Nah itulah etika yang harus kita contoh. Jadi orang Indonesia kalau udah masuk lift jangan ngobrol besar-besar, kalau udah masuk kereta, udah masuk ruang publik, jangan ngobrol besar-besar, jangan cekikikan kayak genderuwo gitu kan, jangan gitu loh, kayak gitu. Kenapa? Karena belum tentu orang tuh suka sama suara bising kamu gitu. Nah, kadang-kadang orang Indonesia tuh lupa sama tempat gitu kan, dia ada di mana gitu. Ya termasuk salah satunya aku lah, kalau udah kumpul sama temen kan lupa kalau itu tuh udah di ruang mana gitu, kayak gitu. Harusnya sih dibikin kesadaran bahwa itu tuh ruang publik, jadi nggak boleh terlalu heboh gitu kalau ngobrol, kalau ketawa gitu. Itu pelajaran yang dari Jepang, banyak banget sih pelajaran. Cuma yang menurut aku ya, kenapa kita itu nyaman jalan kaki di Jepang? Pertama bersih guys, bersih, nggak ada sampah, terus nggak ada jebakan Batman. Dalam arti kamu bisa jalan dengan aman karena trotoarnya rapi, bersih, dan tidak ada lubang-lubang, tidak ada got, tidak ada kesandung apa gitu. Beda dengan kalau kamu jalan misalnya di trotoar di sini gitu ya, kamu harus waspada, liatin jalan banget karena di situ mungkin ada lubang, ada galian got, ada misalnya besi apa gitu, nggak mulus. Belum lagi kalau area pasar itu ada tumpahan darah ikan, darah ayam dibuang di jalan, di aspal. Makanya aspalnya mau berapa kali pun wali kota ngebenerin tuh aspal, nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena tiap hari langsung ditimpa sama kotoran-kotoran dari penjual-penjual yang di samping-sampingnya gitu. Itu aku lihat sendiri guys. Jadi kalau kalian lihat ya, di pasar itu ada sisik-sisik ikan di aspal, ada darah ikannya, ada darah ayam. Jadi gimana orang kita tuh bisa menikmati berjalan gitu ya kalau lokasinya aja sejorok itu gitu. Jadi ngeri gitu, mau jalan juga harus hati-hati, takut kesandung batu lah, takut kejungkel lah gitu, karena jalannya kan nggak mulus gitu.
Nah, jadi menurut aku kalau ada pertanyaan orang bule, kenapa ya? Ada temen aku orang bule gini ngomong gini, kenapa ya katanya waktu kita diskusi tuh orang Indonesia tuh males banget jalan kaki, dia bilang gitu. Beda dengan kami katanya. Gue bilang ya wajar kalau kita males. Pertama di sini tuh panas udaranya, aku bilang pasti keringetan. Yang kedua, oke lah kalau kamu nggak masalah sama keringetan, tapi masalahnya trotoar kami juga jelek. Trotoar kami tuh tidak nyaman untuk pejalan kaki. Makanya orang Indonesia tuh males, gue bilang kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak bisa nyalahin kenapa orang Indonesia tuh males jalan kaki. Ya karena jorok, tidak nyaman, trotoarnya nggak rapi. Jadi kalau kamu misalnya jalan sambil nggak lihat ke bawah aja itu udah bisa beresiko jatuh gitu loh, seperti itu. Banyak, aku tuh sering jalan kaki guys, jadi aku tahu oh ini parah banget nih buat pejalan kaki nih, nggak banget nih buat pejalan kaki, nggak aman banget nih ya, sering. Tapi kalau di Jepang ya, kalau di Jepang ya guys, ya Allah itu ya, jalan kaki tuh lo nggak usah lihat jalan, lo ngobrol aja sama temen lo sambil begini sambil jalan tuh aman, nggak akan jatuh, nggak akan kesandung, nggak akan masuk got, nggak. Tapi kalau di Indonesia lo jalan kayak gitu, lo nggak lihat jalan, lo mampus gitu kan, bisa jatuh, bisa masuk ke got, bisa kesandung gitu. Tapi kalau di Jepang itu trotoarnya dibikin pendek sehingga untuk orang yang pakai kursi roda dia bisa naik gitu trotoarnya. Nah, trotoar di kita itu rata-rata setinggi ini, jadi akses untuk orang disabilitas itu hampir tidak ada. Nah itu jadi harusnya dipikirin oleh Pemda kalau mau ngerombak trotoar di Indonesia itu pastikan itu bisa dicapai oleh orang-orang yang pakai kursi roda. Itu kasihan kalau setinggi ini kursi rodanya nggak bisa masuk, nggak bisa ngangkat sendiri dia kan gitu. Tapi kalau dia datar misalnya cuma segini terus nanti baru naik itu mungkin dia masih bisa gitu ya. Tapi ya kesian sih orang-orang yang disabilitas di Indonesia itu, kalau menurut aku pribadi akses untuk yang seperti itu hampir boleh dibilang nggak pernah diperhatiin sama pemerintah gitu. Tapi kalau di Jepang itu aku lihat trotoarnya bersih, bahkan ada tanaman bunga-bunganya. Nah satu lagi yang aneh, justru di Jepang tidak ada tempat sampah. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian yang udah pernah ke Jepang mungkin setuju dengan pendapat aku. Tempat sampah itu hanya di daerah tertentu saja, tidak menyebar di mana-mana. Kenapa? Karena orang Jepang itu buang sampah itu di tempatnya dan sudah ada kategorinya. Jadi sampah yang bisa di-recycle dengan sampah dapur itu beda-beda lagi, dan itu harus dibuang berdasarkan kriteria tersebut. Nggak bisa kamu abruk-abruk misalnya botol sama kotak sama misalnya bekas ngiris nanas gitu, nggak bisa di sana. Dan mereka itu lebih seneng bawa sendiri sampahnya. Jadi tidak buang sampah sembarangan, apalagi bahkan ini yang sesuatu yang mengejutkan itu adalah tempat sampah itu jarang sekali. Jadi tempatnya tuh bersih. Kenapa bisa bersih walaupun nggak ada tempat sampah? Karena semua orang di sana itu bawa sampahnya masing-masing. Nanti sampai di rumah baru dipilah-pilah lagi. Jadi aku waktu tinggal di apartemen itu diajarin sama host aku, ada 3 kategori pemilahan sampah dan itu kita harus ikutin. Kalau enggak itu nanti bisa dimarahin ya sama orang sana itu. Jadi yang bagian kayak kardus, botol kaca, kaleng minuman itu satu tempat. Nanti ada yang pokoknya ada 3, sampah organik, sampah non organik, sama sampah yang bisa didaur ulang. Itu harus dipilah-pilah guys, nggak bisa abruk-abrukan seperti di kita. Nah, ini satu hal yang aku mau bahas ya, soal sampah di Indonesia. Kalian percaya nggak? Bisa jadi kita itu per individu itu udah melakukan pemilahan. Artinya kita sudah membedakan antara sampah organik dengan non organik ya kan. Tapi ketika nyampe di truk sampah semua disatukan lagi. Jadi gimana Kang Farhan wali kota Bandung, pemecahan masalahnya gimana? Kita tuh udah mau loh memilah sampah gitu ya. Kita udah sadar dulu sama Go Green gitu ya. Yang hal-hal kayak gitu kita udah nyadar nih, udah aware gitu. Tapi sampah yang kita pilah ternyata jadi satu lagi di bak sampah. Bukan bak sampah, truk sampah. Karena aku kan juga sering mengamati truk sampah.
Ini satu truk sampai membumbungkan sampahnya di karung-karungin itu dijadiin satu guys. Makanya Indonesia itu membutuhkan pemulung, karena proses pemilahan sampah itu udah dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sebagai pemulung. Jadi kita harus berterima kasih sama pemulung. Mereka itu udah memilah sampah mana yang bisa dijual sama mereka, yang plastik-plastik itu. Nah, itu bersyukur banget kalau bisa kayak gitu. Jadi kita tuh harus memberdayakan pemulung sebenarnya. Garda terdepan pengolahan sampah di Indonesia itu sebenarnya adalah rumah tangga dan pemulung. Nah, kalau pengolah sampah besar ya, kayak truk sampah itu, mereka tuh cuma mengangkut aja tapi tidak mengolah sampah. Jadi bedakan pengolahan sampah dengan pengangkutan sampah. Nah, jadi tidak ada itu namanya reuse, reduce, recycle. Jadi mengurangin. Jadi kalian harus mengurangin hal-hal yang membuat sampah. Jadi kalau belanja ke pasar sebaiknya bawa kresek sendiri. Terus nggak perlu lagi lah pakai plastik bening itu. Udah aja kresek aja satu. Kalau misalnya kayak gitu, nggak usah udah kresek ditambahin lagi plastik bening. Nah, itu namanya mengurangi sampah plastik. Itu reduce. Reuse itu penggunaan kembali. Jadi misalnya kalian habis belanja ada kresek, nah kresek itu dimanfaatin lagi, besoknya dibawa lagi, belanja lagi gitu. Atau misalnya kalian pakai untuk misalnya keperluan lain, misalnya buat tempat sampah. Jadi ada umur si plastik itu jadi lebih panjang lah untuk kepakainya kayak gitu. Atau diolah lagi menjadi apa, misalnya ada temenku yang bikin papan plastik dari sampah daur ulang, nah itu bisa. Yang ketiga itu recycle. Nah, recycle ini artinya si plastik itu nanti dijadiin biji plastik, terus dijadiin kantong kresek lagi kayak gitu, atau dijadiin benda yang lain lagi. Kan ada yang udah bisa bikin bata kayak gitu dari sampah. Nah, itu namanya itu reuse, jadi menggunakan kembali. Nah, kalau seandainya semua dari kita ini udah punya kesadaran soal sampah seperti ini, ya mudah-mudahan sampah kita nggak terlalu banyak banget gitu. Jadi aku tuh ya kalau belanja di pasar gitu, misalnya aku nggak bawa kresek gitu, aku selalu menggunakan kresek itu untuk berbagai belanjaan aku jadi satu aja. Nggak dari satu tukang ini ambil kresek, satu tukang ini ambil kresek, nggak. Terus aku menolak kalau belanjaan aku, misalnya aku beli tomat diplastikin yang bening lagi, aku menolak. Aku bilang nggak mau. Jadi beberapa langganan aku udah paham sifat aku kayak gitu. Jadi kalau mereka bilang, kalau misalnya aku belanja, mereka udah paham, dijadiin satu aja teh. Iya, jadiin satu aja, grup gitu. Udah satu. Jadi satu plastik itu bisa dari berbagai penjual gitu. Jadi tumpuk-tumpuk aja, gak usah diplastik-plastikin bening lagi. Nih sebaiknya ya, seharusnya ya, pedagang juga ya nggak usah lah diplastikin bening lagi. Tapi emak-emak nih ya, kadang-kadang ya ampun, itu emak-emak yang nggak ngerti, emak-emak yang nggak belajar tentang lingkungan itu. Masa misalnya kamu udah pakai kresek, kamu beli cabenya diplastikin bening lagi, udah plastikin bening masukin kresek lagi, 2 kali kamu nyampah guys, 2 kali kamu nyampah. Jadi nggak usah komplain kalau misalnya banjir makin tinggi di Bandung itu kan, nggak usah komplain. Itu kan perbuatan kamu juga, ada andil kamu di situ. Sampah itu udah nggak bisa ditanganin lagi sebenarnya, udah terlalu banyak gitu dari kapasitas pengolahan atau penanganan sampah di Bandung itu. Makanya pernah ya di Bandung itu ada kejadian waktu zaman Pak Dada Rosada. Seumur-umur guys aku merinding sampai ke kulit kepala aku mengkerut. Kalian tahu apa yang aku lihat? Di Jalan Kiara Condong, aku lagi nyetir itu, sampah ditumpuk guys di Jalan Kiara Condong itu, sampai ada kurang lebih mungkin 5 meteran sampah itu. Dan dari atas sampai bawah itu ulat putih-putih bergerak. Jadi kayak sampai nyut. Jadi dari jauh tuh udah kelihatan bergeraknya si ulat itu. Kalian bayangin ulat itu sampai jatuh ke aspal. Itu pemandangan mengerikan yang membuat sampai merinding sampai ke kulit kepala aku guys, saking jijiknya gitu, saking ngerinya. Aku kan ngeri gitu ya ngeliat kayak gitu tuh, itu kenapa? Karena udah nggak sesuai lagi kapasitas mereka mengolah sampah di Bandung ini. Makanya orang Bandung tuh harusnya bisa mengolah sampah organik.
Sampah di pasar itu guys, kalau kalian mau tahu sisa-sisa sayuran ya, sisa-sisa sampah organik itu sebenarnya kalau ada yang mengolah bisa jadiin kompos. Bisa jadi kompos, dijualan di tanah komposnya buat yang suka bertanaman, kan mahal itu tanah kompos. Tapi nggak ada tuh yang mengolah, nggak ada yang kepikiran sampai situ. Sampai bingung saya tuh liatnya, kadang gemes gitu ya. Ini sampah kubis, sampah sawi, sampah apa telur busuk gitu, apa buah-buah busuk gitu, banyak banget, dan itu dibuangnya di tengah jalan pasar. Jadi guys, kalau aku bilang aku pernah ke Jepang dan aku pernah ke pasar tradisional di Jepang, aku pernah kalau nggak salah aku pernah ke pasar Nishiji Market ya di Osaka itu pasar tradisional guys, sama kayak pasar-pasar kita di sini. Tapi masya Allah tidak pernah melihat sampah bertebaran di jalan aspal, nggak pernah. Bahkan yang jualan ikan, jualan kepiting segala macam, tidak ada airnya berceceran di koridor tempat kita berjalan, itu nggak ada. Semua tertib, semua rapi, semua bersih. Padahal mereka bukan negara muslim, tapi mereka lebih muslim loh dari kita. Itu harus diakui oleh kita ya. Jadi parah banget di sana itu bersihnya gitu loh. Sampai menurut aku, kadang aku pikir gini, kenapa ya wakil rakyat kita tuh nggak studi banding di sana gitu tentang misalnya tata kelola sampah di pasar gitu ya. Kan Jepang itu bisa gitu, kok Jepang bisa gitu kan. Kalau Jepang bisa harusnya kita bisa, cuman kita balik lagi, pedagang kita ini kan banyak kan mungkin nggak sekolah, mungkin pendidikannya rendah, sehingga dia mikirnya kalau dia ada air darah-darah ikan, darah-darah ayam, ya buang aja ke aspal. Nah, kalau di Jepang tuh ditampung, mereka harus ada penampungannya sendiri dan nggak boleh buang sembarangan kayak gitu. Nah, menurut aku sudah waktunya ya kita berubah gitu. Kita rubah aja dulu yang kayak gitu deh, yang kelihatan mata gitu loh perubahannya gitu. Itu aja dulu. Kalau bisa Indonesia itu punya pasar tuh bersih, nggak usah jorok-jorok banget. Jadi kalau mau ke pasar tradisional tuh ya guys, gimana ya ngomongnya? Udah ngeri duluan sama joroknya, tapi barang-barangnya segar, barang-barangnya fresh, lebih murah juga daripada supermarket, bisa 2 kali lipatnya lebih murah. Tapi ya begitu. Terus aku kadang mikir gini, kesehatan penjual-penjual di sana itu dengan lingkungan yang jorok itu kayak gimana ya? Mereka kan menghirup terus tuh udara-udara kotor dari sampah-sampah bertebaran di pasar itu. Takutnya efeknya ke you know, apa sistem pernafasan mereka atau hygiene-nya atau ke kulitnya, nggak ngerti deh, itu belum ada penelitiannya mungkin ya, harusnya diteliti aja gitu. Nah, jadi banyak ya yang aku obrolin. Jadi di Jepang itu emang banyak banget hal yang bisa kita contoh. Jadi kalau mau studi bandinglah ke Jepang ya, bapak-bapak ibu wakil rakyat, pelajarin tuh gimana mereka menata trotoarnya gitu kan, menata pasarnya, menata sampahnya gitu. Itu perlu sih. Terus belajar juga tentang transportasi massal seperti kereta api. Kalau menurut aku kereta api itu harusnya dibangun, bukan dimatikan. Jadi bukan bangun tol baru guys, no, sebenarnya jangan bangun tol baru. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh nggak semuanya mampu punya mobil. Seberapa persen sih orang Indonesia yang punya mobil gitu kan, kalau kita lihat data statistiknya. Jadi yang sebenarnya kalau aku lihat dari identifikasi data dan segala macam, misalnya kayak di Papua, aku pernah di Papua sebulan, dan aku pernah ke Raja Ampat dan Bintuni dan Manokwari dan Sorong. Di sana orang yang punya mobil boleh dihitung dengan jari. Jadi kalau aku jadi pemerintah, aku jadi presiden, aku nggak akan mau bangun jalan tol di Papua. Kenapa? Nggak ada juga yang naikin tolnya, yang pakai tolnya nggak ada. Yang diperlukan oleh rakyat Papua itu adalah sistem transportasi massal yang murah seperti kereta api, sehingga memudahkan mereka untuk mencapai satu kota ke kota yang lain gitu dengan biaya murah yang terjangkau. Nih orang Papua tuh guys, boleh dibilang ya guys ya, gap sosialnya itu gede banget. Jadi yang kaya tuh pejabat-pejabat aja, aslinya orang Papua itu ya biasa-biasa banget, boleh dibilang ya middle class ke bawah gitu. Jadi
kalau dibilang kita bangun tol, tol buat siapa gitu. Orang Papua tuh banyak yang nggak punya mobil gitu loh. Jadi yang mereka butuhkan itu transportasi. Ini berdasarkan pengamatan aku selama di sana ya, pengamatan aku di sana. Kenapa? Jadi kan aku kerja tuh di Bitun itu, aku ngajar jadi dosen bahasa Inggris di situ. Jadi dari tempat mes aku ke kampus itu sebenarnya jaraknya deket aja, paling cuma 10 menit naik mobil. Dan selama perjalanan itu guys, kalian percaya nggak, Bintuni itu satu kota itu cuma satu jalan doang, kota kecil tapi dengan pendapatan daerah tertinggi, salah satu tertinggi di Indonesia. Tapi kotanya tuh kecil aja, satu jalan doang. Nah itu dari mes ke kampus itu cuma 10 menit naik mobil. Dan selama perjalanan itu cuma mobil kita aja, gak ada mobil lain. Terus dari misalnya aku dari Bintuni ke Manokwari, ya mobilnya cuma mobil kita aja, nggak ada mobil. Jadi nggak rame, nggak kayak di Bandung, kayak di Jawa gitu, beda di sana tuh. Jadi saya nggak ngerti kenapa pemerintah pusat lebih zamannya Pak Jokowi itu bangun tol, harusnya bangunnya kereta api Pak, harusnya. Makanya Bapak harus ke sana dulu, lihat dulu kehidupan masyarakat di sana tuh sebaiknya kayak gimana. Apa mereka punya banyak mobil? Enggak, mereka tuh nggak punya banyak mobil di sana tuh. Mobilnya tuh cuma mobil kita aja sepanjang jalan tuh. Kalian bayangin, nyetir, ngebut, kalau aku sih udah gigi 5 kali ya aku ya, gitu loh. Sama kayak di Pangkal Pinang tuh mobil aku sendiri aja. Kalau waktu aku jalan-jalan di Bangka itu kakakku sampai stres karena aku pakai gigi 5 langsung nyampe. Sedangkan mereka biasa alon-alon gigi 2, gue bilang sepi ini jalannya, gigi 5. Di Bandung baru kamu gigi 1 udah macet di mana-mana, gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2 Bandung. Macet mulu Bandung mah gitu. Apalagi kalau udah musim-musim liburan, jangan pernah keluar, orang Bandung males keluar. Jadi aku setuju sama Pak Yonan di Rut KAI dulu. Kalau bisa di Bandung juga dihidupkan lagi jalur-jalur kereta dalam kota Pak, karena Bandung ini macetnya udah nggak bisa diprediksi. Kalau di Jakarta kalian macet, kalian bisa prediksi, oh jam sekian macet, jam sekian macet. Bandung hanya Tuhan aja yang tahu kapan mau macet. Pernah kejebak macet aku sampai 6 jam di dalam mobil, sampai mau pipis di dalam mobil aku, bayangin guys. Pernah juga habis dari ngajar jadi dosen, waktu kena macet itu aku sampai berhenti di pom bensin. Aku udah gak kuat lagi nyetir situ, aku tidur di pom bensin gitu sampai besok paginya. Gak bisa jalan, macet, banjir. Jadi di Bandung itu macet dan banjir, tuh musuh utamanya. Ini udah berapa jam nih aku mau ngoceh nih gitu. Lagi cerita aku ya. Begitu guys, jadi aku mau share pengalaman-pengalaman aja supaya ya maksudnya ternyata ya, nah ini ngomongin kucing ya di Jepang. Aku pernah ketemu kucing liar guys di area Osaka Castle. Jadi istana Osaka itu bagus banget loh guys itu. Di situ ada monumen perdamaian dunia kan. Osaka itu kan Jepang itu kan ngalamin yang bom nuklir itu kan. Nah di situ ada titik nol perdamaian, jadi sebutnya monumen perdamaian, monumen kayak gitu. Nah di pas itu kan jalan-jalan tuh kan aku kan ngacak kan, kalau aku travel tuh aku jalannya ngacak. Ternyata aku nyampe lah, pokoknya yang aku ikutin aja tuh, mana banyak bule-bule lewat situ aku ikutin, ternyata memang bagus-bagus gitu. Nah di situ aku ambil area di samping atau belakangnya Osaka Castle Park itu ada gedung dan ada taman bagus banget di situ ya guys, ada sungainya dan ada orang yang naik rakit guys, bener-bener rakit kayak lukisan zaman dulu kala gitu loh, yang kayak lukisan Cina yang pergunungan, terus ada belakangnya tuh gunung bukit, ada pohon-pohonnya, terus sini ada sungai mengalir, terus ada satu bapak-bapak pakai topi lebar dari bambu kayak gitu, pakai rakit. Itu aku tuh ngeliatnya tuh sampai gini, aku duduk ngeliatin, aku nikmatin banget guys pemandangan gitu. Nah nyampe lah aku jalan-jalan di tamannya si Osaka itu, tapi bukan di pelataran istananya ya, tapi agak ke arah taman yang sananya gitu. Aku nggak tahu itu nama tempatnya apa, pokoknya aku jalan selangkah kakiku aja gitu guys. Di situ tuh pas lagi duduk, lagi capek, lagi ngos-ngosan karena kecapean, lagi jalan, tiba-tiba ada kucing liar menghampiri. Nah itulah ya, kalau seorang cat lover tuh di mana aja kayaknya kucing tuh punya radar gitu ya, bahwa ini orang penyayang kucing.
Jadi aku dideketin sama kucing itu dan aku foto dia, ada fotonya. Dan surprisingly kucing itu dalam keadaan bagus, gemuk, nggak kurus, nggak seperti di Indonesia langsung tinggal tulang belulang gitu kan, yang apa, yang jorok, yang penyakitan. Enggak, kucingnya dalam keadaan sehat dan itu bagus, kucingnya lucu gitu, kucing Jepang. Nah, ngomongin kucing Jepang ya, meongnya tuh memang beda ya sama kucing di kita ya. Meongnya tuh beda guys, nggak ngerti aku gimana ngejelasinnya ya, ternyata meong mereka tuh berbeda memang guys. Jadi memang kucing tuh mungkin tiap negara punya gaya meong sendiri-sendiri ya. Kalau kucing aku ya, kalau kucing aku tuh jarang meong, tapi sekali meong tuh ribut besar banget gitu. Ya kalau di Jepang tuh lebih imut-imut gitu loh, mukanya juga beda ya, kucingnya tuh mukanya tuh beda gitu loh guys. Muka kucing itu ya, kalau kalian yang seperti aku yang udah mendarah daging soal kucing, itu mukanya aja bisa aku amatin. Ya emang beda ya, kucing Jepang mukanya tuh lebih lebih bulat gitu, lebih bulat. Terus matanya tuh memang naik ya, kucing Jepang tuh naik kayak gini loh matanya tuh. Nah gitu. Nggak bisa diomongin lah, pokoknya beda lah, agak beda lah dengan kucing kita yang kampung di sini gitu ya. Meongnya juga beda gitu. Jadi lucu. Berapa kali ya aku ketemu juga kucing waktu aku di Hong Kong, aku ketemu kucing tuh lagi tidur di etalase jualan orang. Tidur aja di etalase kaca kaca tidur aja sih. Aku foto juga, itu lucu deh. Kalau di Turki jangan ditanya, kalau Turki itu orangnya terkenal sama pencinta kucing. Jadi mereka tuh sangat mengagungkan kucing kan di Turki itu. Jadi kamu jangan pernah sampai menyiksa kucing tuh bisa dihabisin sama orang Turki. Diributin sama mereka, mereka penyayang kucing banget. Nah paling sedih tuh kalau lihat kucing-kucing di jalanan di pasar. Sedih aku lihat ya Allah, cacingan ini pasti, ini rusak lah bulunya, ini sakit lah, yang kelaparan, yang tuh. Tapi kan nggak mungkin juga dibawa semua gitu loh. Jadi kadang berdoa selalu dalam hati, ya Allah mudah-mudahan ada yang nolongin anak ini gitu. Mudah-mudahan hari ini perut dia kenyang, kayak paling ngedoa gitu dalam batin. Kalau aku kayak gitu. Oke guys, ini menurut aku udah selesai deh kayaknya aku cerita. Berapa jam aku udah ngobrol ini? Ada sejam nggak? Coba aku harus pakai kacamata guys gitu, kalau nggak aku nggak bisa lihat yang kecil-kecil nih, kan udah tua aku tuh. Oh nggak ada yang nonton juga. Nggak ada yang nonton ini. Ya nggak apa-apa deh ya, berarti aku share aja apa yang aku ini ya, apa yang aku. Oh ada juga yang nonton 51 orang. Aku sih pas aku lagi bisa aku live, kalau aku nggak bisa live ya nggak bisa gitu ya guys. Hmm. Jadi kalau aku kesimpulan aku gini ya guys, kalau ngomongin kucing ya, sebuah negara yang udah maju, sebuah negara yang udah makmur, biasanya paralel dengan kesejahteraan hewan-hewannya. Hewan-hewan liarnya seperti kucing, anjing itu juga lebih sejahtera dibandingin negara yang masih miskin. Jadi kalau kita mau, Indonesia mau terlihat seperti negara yang apa ya, yang bagus ya, yang bermartabat gitu, sebaiknya kita baik-baiklah sama hewan yang lain, makhluk Allah yang lain. Kan itu makhluk Allah yang lain juga kan, kucing-kucing itu. Jadi bagusnya sih mereka juga diperhatiin kesejahteraannya. Kan kucing itu juga berjasa ya kan untuk misalnya mengurangi populasi tikus gitu. Tapi perhatiin nggak, kalau kucing aku ya, kalau ada lihat tikus dia cuma gini guys. Misalnya dia di kursi, dia lihat kucing, ada tikus nih, cuma gini. Bukannya ditangkep guys. Tapi aku pernah punya kucing namanya Taming, kucing kampung. Taming itu sering ngasih hadiah tikus curut. Tikus curut tuh tikus yang kecil. Nah, aku lagi di kasur misalnya gitu kan, lagi lihat HP. Toto dia datang, terus dia datang ke atas tempat tidur aku, dia kasih tikus itu. Ya jerit-jerit lah, heboh. Udah gitu si tikusnya tuh dibantai sama Taming, dimainin.
dilemparin, ditangkap lagi, dilemparin sampai mampus guys. Jerit-jerit banget itu guys. Tapi aku baca katanya kalau kucing itu kalau kayak gitu tuh dia untuk memberi hadiah memberi hadiah ke ownernya, memberi hadiah ke majikannya, ke babunya gitu. Dia mau kasih hadiah nih, gue kasih tikus, gue kasih hadiah nih gitu. Jadi itu semacam hadiah gitu buat kita. Jadi tapi hadiahnya jangan tikus. Itu sering aku dulu taming itu, tapi taming nggak panjang umur ya, dia ya ada cerita sedih lah soal taming. Jadi kucing itu banyak cerita sedih gitu guys, sedih-sedih. Tapi bukan aku ya yang membuat mereka menderita, otomatis pasti bukan aku, tapi ada orang-orang lain gitu. Nah itu yang suka sedihnya itu guys. Oke lah kalau kayak gitu. Ini udah berapa jam sih aku ngobrol ini? Lihatnya dari mana sih? Tuh guys, kalau kalian gimana cerita kucingnya? Ini asem banget guys. Vitamin C, fiber, serat. Jadi kemarin tuh aku kan ketemu sama teman-teman aku. Sebenarnya umur dia tuh jauh di bawah aku, masih muda. Tapi kulit dia tuh kering. Jadi kayak tuaan dia gitu daripada aku. Jadi buat teman-teman, aku tuh seneng buah dari kecil. Seneng buah ya. Kalau sayur tuh udah dewasa baru seneng. Tapi waktu kecil aku seneng buah, dan papaku tuh seneng beliin aku buah. Jadi aku dari kecil suka buah. Nggak makan nasi nggak apa-apa, yang penting makan buah. Dan itu kebawa sampai besar. Dan aku ngerasa kebiasaan aku suka makan buah ini membuat aku di usia aku yang sekarang ini, jadi apa ya, membuat kulitku lebih bagus gitu loh. Kayak gitu loh guys. Padahal aku ini udah tua guys. Saya nggak akan bisa nebak umur aku berapa. Jadi saran aku buat temen-temen, banyak-banyak makan buah, banyak-banyak makan sayur. Tuh, terus kurangin minum-minum yang manis-manis gitu, ngopi-ngopi gitu kurangin. Minum air putih aja kalau nggak, oh hidup sehat lah gitu. Walaupun aku tuh nggak sehat-sehat banget ya, diet aku ya, tapi aku suka makan buah. Makan buah, makan sayur. Nah itu bikin kulit bagus. Aku usia segini guys, nggak ada darah tinggi, nggak ada asam urat, kolesterolku masih normal. Tapi aku pasien HNP karena aku pernah jatuh di tubruk, kebanting ke lantai, nah membuat cakram disk aku tuh pecah. Nah itu sakit. Tapi sekarang udah getting better sih, lebih bagus lah. Cuma aku nggak bisa bawa barang berat. Kalau aku bawa barang berat, biasanya aku langsung sakitan sampai 2 hari gitu. Tapi nanti kalau udah 2 hari istirahat, ya alhamdulillah balik lagi pulih kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ada aja, manusia itu ada aja gitu loh. Apa masalah dalam hidupnya tuh ada aja gitu. Terus yang kemarin kan kalian tahu aku harus operasi di sini, harus operasi di dalam sini. Nah itu setengah mati juga gitu kan, membuat kerusakan otot dan saraf muka aku di sini gitu. Jadi gitu, jadi ada aja manusia tuh masalah gitu. Jangan dipikir semua orang itu hidupnya enak-enak aja, enggak. Tapi bagaimana orang itu mengatasi masalahnya, itu yang harus kalian pelajari, ambil hikmahnya gitu. Tapi intinya menurut aku, manusia itu harus menjaga dirinya sendiri. Kenapa? Kalau kamu sakit, kamu kenapa-kenapa, sebenarnya orang lain tuh nggak ada yang peduli. Jadi kamu harus take good care of yourself gitu, jaga dirimu baik-baik gitu. Ya kan, kalau kamu sakit, orang sebenarnya nggak ada yang peduli amat gitu. Gak ada guys, dan sakit itu kan nggak enak gitu kan. Jadi harus jaga dari nomor satu makanan, kemudian jangan kurang tidur.
kalau kurang tidur tuh rentan penyakitan, rentan masuk sakit. Nah waktu itu aku ngerasa ya, waktu aku kena kista itu, memang di momen-momen itu aku tidurnya malam-malam terus, karena ada temen ngobrol aku, temen SMA aku ngobrol, aku suka curhat sama dia sampai malam-malam. Nah ternyata itu membuat daya tahan tubuh aku tuh menurun banget, sehingga ini ada kista di sini. Dan ketika ditanya ke dokternya, dok kenapa ini begini, ya tidak ada tidak ada tidak ada penyebab khusus gitu loh kenapa. Jadi aku ambilnya, oh mungkin karena aku waktu di zaman-zaman itu sering tidurnya malam. Jadi sekarang itu pasang alarm guys, jadi harus tidur. Dan akhirnya sekarang badan aku tuh kalau udah jam 9-10 itu udah ngantuk, jadi nggak bisa tuh di telepon atau di apa, aku udah nanti biasanya bangun lagi jam 2 jam 3 gitu. Itu normal, ternyata manusia tuh normalnya begitu gitu. Kalau udah selesai, aku mau udah selesai. Jadi ya, buat apalagi kalau kalian merokok ya, kalian merokok itu kulit kalian rusak banget guys. Jadi apa ya, jadi tipis, jadi seperti keriput, kusam, kering gitu loh. Itu buat perokok tuh kurangin merokoknya, atau kalau bisa ya berhentilah merokok, hidup sehat. Nanti tuh perubahan aturan BPJS tuh berubah terus loh guys. Jadi bisa jadi kalian kalau kenapa-kenapa mungkin bisa nggak ditanggung sama BPJS walaupun punya BPJS. Jadi harus hati-hati. Jadi ya, itu rawatlah dirimu, sayangilah dirimu gitu. Sayangilah dirimu, karena cuma dirimu aja yang kamu punya kan di dunia ini. Cuma badan satu ini aja yang kamu punya. Jadi you have to take good care of yourself. Udah di take good care of juga, kadang-kadang masih ada aja kan kena masalah apa, makanya lagi kalau enggak gitu loh. Itu merokok paling benci aku kalau merokok. Aku kan orang Baksos ya, kalau aku bagi bakso nggak boleh merokok pak di depan saya. Kalau bapak mau nasi saya nggak boleh merokok, jadi harus matiin dulu. Enak aja dia datang gitu ke muka aku, ambil nasi, aku buang asap rokoknya ke muka aku, kan kurang ajar yang kayak gitu. Ya terserah gue, baksos gue, aturan gue gitu kan. Gue nggak mau, kalau lo butuh nasi gue, lo butuh sedekah gue, lo matiin dulu rokoknya, matiin biasanya karena kan mau nasi. Pernah juga aku suruh ya baca alhamdulillah, baca al-fatihah, nggak bisa guys baca al-fatihah, ngakunya muslim. Orang Indonesia, coba cek, orang Indonesia 90% atau 80% muslim, tapi cek sholat nggak bisa baca al-fatihah, bisa ayat kursi. Apa kan? Kalau ada orang nggak bisa baca al-fatihah, berarti otomatis dia nggak pernah sholat. Karena kamu nggak bisa sholat kalau kamu nggak bisa baca al-fatihah. Padahal al-fatihah itu kan sebuah doa. Guys, kalau aku udah pakai kacamata kayak gini, aku kelihatan banget ya dosennya ya. Kelihatan banget ya dosennya. Aslinya begini guys, gitu, kacamata -7. Kelihatan banget ya, kutu buku. Aku tuh senang baca, otomatis orang-orang kayak aku kan pasti hobinya baca. Dari kecil aku hobi baca, sehingga mataku jadi -7. Gitu, seperti itu. Jadi kacamataku tebal-tebal guys gitu. Oh ya, buat teman-teman kalau mau nanya soal kucing jangan DM, mending di komen aja. Aku nggak bisa balas satu persatu kalau di DM. Kalau mau nanya mendingan di komen aja, karena komen itu aku balas satu orang, mudah-mudahan bisa dibaca oleh yang lain. Tapi sering juga ya kita udah bahas hal yang sama berulang kali, masih nanya lagi hal yang sama gitu. Kalau di DM itu, semua DM itu masalahnya cuma satu aja, itu situ juga yang masalah yang udah dibahas di VT, bahkan udah dibikinin video masih ditanya juga. Jadi itu orang berarti dia nggak mau melihat video-video aku yang lain gitu. Padahal di TikTok itu ada playlist ya, udah ada playlistnya, ada 300-an lebih playlist tentang info kucing dan obat. Berarti orang itu nggak mau, dia mendingan nanya, berharap dan memaksa orang untuk menjawab. Padahal kalau dia pintar, dia cari sendiri penjelasannya, dia dengerin lebih lengkap ya kan, lebih panjang lebar penjelasan aku melalui video itu. Tapi orang tuh males
malas untuk mencari informasi sendiri. Nah, itulah karakter orang Indonesia yang harus kita ubah ya guys. Jadi harus meningkatkan literasi. Literasi itu bukan soal kamu bisa baca dan tulis guys, tapi kamu bisa mencerna informasi, menganalisa, ya kan, membuat kesimpulan, ya kan, mencari informasi kayak gitu. Itu literasi. Contoh, kamu masuk ke minimarket, ada tulisan dorong dan tarik. Coba perhatiin, dorong dan tarik. Yang dorong ditarik, yang tarik didorong. Itulah literasi rendah. Itu. Oke guys, gitu aja dulu ya cerita aku udah mau beres-beres, aku mau bikin sambal. Hari ini aku mau aku udah beli cabai tadi, mumpung cabai lagi murah, jadi aku mau bikin sambal. Karena apalah makan nasi kalau gak ada sambal, ya kan? Gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin aku ngoceh dan sharing hari ini. Walaupun aku nggak tahu ada yang dengerin apa enggak ya, tapi aku share aja. Nanti ini kan bisa direkam, jadi aku bisa share lagi di media sosial aku yang lain. Terima kasih semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take good care of yourself, bye bye.